Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikir Azmi Muslim, mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika semester 2 Universitas Peradaban. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempraktikkan salah satu pemanfaatan bioteknologi konvensional di bidang pangan. Sebelumnya perlu kita ketahui apa yang dimaksud dengan bioteknologi. Bioteknologi adalah cabang ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup seperti bakteri, virus, fungi atau jamur maupun produk dari makhluk hidup seperti enzim, alkohol, antibiotik, dan asam anorganik dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa yang dapat digunakan oleh manusia. Dua gambar di bawah bisa merepresentasikan contoh dari bioteknologi. Untuk yang sebelah kanan adalah gambar tape, itu merupakan pemanfaatan bioteknologi konvensional yang ada di bidang pangan. Sedangkan untuk yang di sebelah kiri adalah pemanfaatan bioteknologi modern di bidang pertanian, yaitu kultur jaringan. Bioteknologi dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama bioteknologi konvensional atau klasik, atau bisa disebut juga dengan bioteknologi tradisional. Yang kedua adalah bioteknologi modern. Kalau bioteknologi konvensional ini biasanya menggunakan mikroorganisme secara utuh atau secara langsung, sedangkan pada bioteknologi modern menggunakan sebagian bagian dari mikroorganisme seperti DNA-nya ataupun enzimnya. Dari segi alatnya pun serta tekniknya pun pada bioteknologi konvensional jauh lebih sederhana dibandingkan bioteknologi modern. Berikut merupakan gambar dari salah satu contoh penerapan bioteknologi konvensional maupun modern. Untuk yang konvensional itu pada proses pembuatan tempe, sedangkan untuk bioteknologi modernnya adalah cloning. Pemanfaatan bioteknologi konvensional di bidang pangan yang akan kita praktikkan kali ini adalah penggunaan ragi pada pembuatan bakpao. Bahan-bahan yang harus disiapkan antara lain 250 gram tepung terigu berprotein rendah, 1 sendok makan mentega putih, 1 sendok teh ragi instan, 1 sendok makan gula pasir, dan 1 sendok teh garam, kemudian 150 ml air dengan suhu ruangan. Untuk isiannya sendiri di sini kita menggunakan selai blueberry. Selanjutnya masukkan terigu, garam, dan ragi ke dalam wadah, kemudian aduk menggunakan spatula. Larutkan gula ke dalam air bersuhu ruangan, kemudian tuang larutan ke dalam adonan. Setelah itu kita aduk menggunakan spatula hingga bahan-bahan tersebut tercampur rata. Lalu uleni adonan menggunakan tangan. Selanjutnya kita masukkan mentega putih, kemudian uleni lagi hingga adonan kalis. Bentuk adonan menjadi sebuah bulatan, kemudian tutup menggunakan kain bersih dan diamkan selama 30 menit. Sekarang kita buka kain penutupnya dan terlihat bahwa adonan setelah kita diamkan selama 30 menit dalam kondisi tertutup tanpa udara, adonan mengembang menjadi 2 kali lipatnya. Selanjutnya, bagi adonan menjadi beberapa buah. Pipihkan adonan menggunakan botol bekas. Selanjutnya beri isian sesuai dengan selera dan secukupnya. Kemudian tutup adonan dan bentuk menjadi bulat. Dan beri alas kertas agar adonan tidak menempel ketika dikukus. Kemudian diamkan kembali adonan selama 10 menit. Sembari menunggu adonan kembali mengembang, panaskan panci kukusan. Setelah air mendidih, kukus adonan bakpao selama kurang lebih 15 menit. Angkat dan tiriskan bakpao. Berdasarkan praktikum yang sudah kita lakukan tadi, dapat dilihat bahwa adonan yang sudah kita diamkan selama 30 menit dalam kondisi tertutup atau tanpa oksigen mengembang menjadi 2 kali adonan sebelum didiamkan. Hal ini terjadi karena adanya gas CO2 yang dihasilkan proses fermentasi alkohol atau etanol yang dilakukan oleh Saccharomyces cerevisiae. Fermentasi alkohol atau etanol berawal dari proses glikolisis, yaitu pemecahan satu molekul glukosa menjadi 2 pirufat.
Jadi, 1 molekul glukosa melalui proses glikolisis nantinya akan menghasilkan 2 ATP dari 2 ADP plus 2P dan 2 NADH dari 2 NAD plus dan 2 pirufat. Nah, selanjutnya 2 pirufat akan menjadi bahan pada tahapan pertama pada fermentasi alkohol, yaitu dekarboksilasi asam pirufat atau pelepasan 1 atom C atau karbon dan 2 atom O atau oksigen. Jadi pada proses ini nantinya akan menghasilkan 2 senyawa asetildehida dan 2 senyawa CO2. Selanjutnya 2 asetildehida akan menjadi bahan untuk tahapan yang kedua, yaitu dehidrogenasi asetildehid, di mana 2 asetildehida ini akan mengikat ion 2H+ dari penguraian 2 NADH dan menghasilkan 2 senyawa etanol. Jadi, produk fermentasi alkohol antara lain 2 ATP, 2 etanol, 2 NAD+ yang nantinya akan digunakan kembali untuk menjalankan proses glikolisis selanjutnya, dan 2 senyawa CO2 yang menyebabkan adonan bakpao tadi mengembang. Sekian video praktikum yang bisa saya buat. Saya memohon maaf atas kekeliruan dan kekurangan saya baik dalam menyampaikan maupun dalam pembuatan video ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.